Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Tadi malam sampai tadi pagi saya membaca buku The Circle Blueprint. Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan dari buku tersebut. Sangat luar biasa sekali buku tersebut. Di dalam buku tersebut pesannya adalah hidup itu memiliki 4 dimensi. Atau kalau ingin sukses dalam hidup, ada 4 hal yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Di antara 4 itu adalah kerendahan hati. Luar biasa sekali. Buku yang sangat bagus. Bagaimana menjadi pribadi yang luar biasa. Justru pijakannya adalah bagaimana menjadi pribadi yang rendah hati. Pesan tersebut, pesan di dalam buku itu sangat relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kerendahan hati sangat penting. Orang yang sombong, orang yang merasa bahwa dia sangat hebat, dia sangat pintar, dia sangat kaya, sangat berkuasa, atau dengan banyak kelebihan yang lain, kemudian dia sombongkan kelebihan itu, sangat tidak penting sekali. Karena semua itu adalah anugerah. Dan pastinya ada waktunya, ada batasnya, ada selesainya. Istilahnya, ini tidak selamanya. Oleh penulis buku itu ditekankan bahwa kerendahan hati yang kita miliki akan mampu membentuk spektrum perilaku yang luar biasa. Kita akan memiliki semangat untuk terus belajar, semangat untuk terus berperilaku yang positif, terus mencari ekosistem yang positif sebagai penguat kehidupan kita sehari-hari. Kerendahan hati tersebut membuat kita menjadi pribadi yang tidak pekewuh dimanapun, karena kita merasa tidak siapa-siapa dan bukan siapa-siapa. Sehingga kita akan ikhlas, kita akan semangat untuk belajar kepada siapapun, kepada apapun bahkan, dimanapun kita berada. Kerendahan hati mengajak kita dan mengajarkan kita untuk terus memperbaiki diri, untuk terus ngangsu kawruh, untuk terus memperkuat sistem-sistem diri yang selama ini mungkin belum kuat, mungkin belum kokoh, untuk kemudian kita perkuat dan kita perkokoh melalui kerendahan hatian tersebut. Dimanapun kita berada, pastinya kita akan bersentuhan, bersinggungan, dan berinteraksi dengan orang lain. Ada orang yang mungkin di dalam pandangan kita seolah-olah tidak hebat, tidak pintar, atau tidak berkuasa bahkan. Tetapi ada pesan menarik bahwa orang yang di hadapan kita seolah-olah bodoh, jangan-jangan memang bukan bodoh. Dia dalam tanda kutip bodoh karena menyesuaikan kita. Artinya, kalau ada orang yang seolah-olah bodoh, jangan-jangan itu kita yang bodoh. Sehingga beliau menyesuaikan dengan kebodohan kita. Banyak orang seperti itu. Karena beliau menyembunyikan kealimannya, menyembunyikan kebaikannya, menyembunyikan kehebatannya, menyesuaikan di mana beliau berada. Pola ini sangat luar biasa. Di dalam buku The Circle Blueprint itu, saya belajar banyak sekali bahwa kerendahan hatian sangat penting dalam kehidupan kita. Kerendahan hatian
mampu menjadi pondasi yang sangat kokoh. Sehingga setiap langkah kita akan tenang, akan penuh semangat untuk terus belajar dan terus berbuat baik. Paling tidak melalui apa-apa yang terjadi di dalam diri kita. Seumpama dengan apa yang kita bahas pada video sebelumnya, bahwa semua ada hikmahnya. Jadi kesediaan kita untuk belajar, kesediaan kita untuk mendengarkan, kesediaan kita untuk terus memperbaiki diri, akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih dari itu, keyakinan kita, konsep diri kita, paradigma berpikir dan berperilaku kita, bahwa semua ada hikmahnya, akan mampu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Perjalanan kehidupan yang begitu eksponensial, begitu lateral ini akan lebih kuat maknanya, akan lebih bertenaga apabila kita senantiasa merendahkan hati kita. Sebaliknya, apabila kita sombong, bangga diri, merasa hebat, maka justru perjalanan kehidupan kita akan penuh kesia-siaan, akan penuh kekakuan, akan penuh bahkan dengan ketakutan. Karena kesombongan kita akan membuat kita seolah-olah punya musuh dimanapun. Seolah-olah kita berhadapan dengan orang-orang yang justru membenci kita. Kenapa demikian? Karena perasaan hebat kita, karena perasaan berkuasa kita, karena perasaan lebih pintar kita dari orang lain, membuat kita punya jarak, membuat kita merasa bahwa yang lain adalah musuh kita, adalah rival kita, adalah saingan kita. Sebaliknya, kalau kita rendah hati, maka kita akan menganggap semua orang di hadapan kita dan apapun itu sebagai pusat hikmah, pusat keilmuan, yang di situ kita bisa belajar. Sehingga nikmat sekali hidup dengan kerendahan hati, tidak merasa hebat, tidak merasa pintar bahkan, tetapi terus belajar dan terus memperbaiki diri. Terima kasih. Di Pontianak ini saya sangat belajar banyak hal kepada sahabat-sahabat saya, kepada semua orang yang saya temui, kepada warga Pontianak, luar biasa. Semoga sedulur sedoyo yang menyaksikan ini sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.